Masih di Adis Pagi bersama saya Cikal Mutazam dan rekan Galuh Pandu, dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Adis Pagi hari ini, dan kita ke informasi berikutnya pemirsa, di mana viral di media sosial puluhan remaja di kota Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau perang sarung hingga berujung perkelahian. Kegiatan yang berlangsung usai salat subuh selama bulan Ramadan ini meresahkan warga. Perang sarung brutal yang berlangsung di tengah jalan kadang berujung perkelahian. Menurut warga, Jalan Akasia kerap dijadikan lokasi ajang perang sarung oleh remaja sekitaran kota Pangkalan Kerinci. Selain bising dengan suara teriakan para pelaku, warga juga mengeluh dengan suara ledakan petasan yang sangat mengganggu. Warga berulang kali melaporkan perang sarung ini ke Satpol PP hingga pihak kepolisian, namun tak pernah ditanggapi. Sampai berapa lama tuh perang sarungnya, Bang? Palingan sampai kalau matahari udah terbit dan mulai terang itu orang tuh udah mulai berhenti. Ada yang luka, Bang, dari main sarung tuh, Bang? Selama ini belum ada. Belum ada ya? Kalau ada yang luka itu. Udah berapa hari nih yang Abang tahu nih anak-anak nih main sarung di sini? Selama belum masuk sekolah gitu udah mulai orang Bang, dari awal puasa? Ya, awal puasa. Oh iya Bang, setiap pagi selama bulan Ramadan menjelang sekolah itu selalu terjadi tuh, setiap sehabis subuh sampai palingan sampai jam 6:30 sampai jam 6 gitu. Terganggu nggak nih? Iya, karena kami kebetulan tinggal di dalam kan Bang, jadi karena ada anak bayi, mereka tuh bukan cuman sekedar ribut-ribut suara, tapi main petasan, bahkan sampai motornya diparkirin tempat-tempat pintu ruko gitu kan. Jadi memang mengganggu sekali lah. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 bersama Polda Papua berhasil menggagalkan penyelundupan senjata api dan amunisi yang diduga akan disalurkan kepada kelompok kriminal bersenjata di Puncak Jaya yang dipimpin Larry Mayo Tanggalan. Operasi ini merupakan hasil pemantauan yang dilakukan sejak 1 hingga 7 Maret 2025. Tim mengungkap pergerakan senjata dari Jayapura menuju Puncak Jaya. Tersangka YE, 29 tahun, ditangkap pada 6 Maret lalu oleh tim Satgas Ops Damai Kartens 2025 di kilometer 76 Kabupaten Kerom bersama 2 orang lainnya, yakni YK, seorang sopir, dan MP, seorang helper. Sejumlah barang bukti pun turut diamankan, di antaranya 2 pucuk senjata api laras panjang, 4 pucuk pistol. Kemudian ada 882 butir peluru serta 1 pucuk senapan angin dan uang tunai Rp369.600.000. Berdasarkan keterangan tersangka, senjata tersebut dibeli dengan harga Rp1,3 miliar dari luar Papua dan akan diserahkan kepada KKB di Puncak Jaya. Sementara itu, sopir dan helper yang diamankan mengaku tidak mengetahui isi muatan yang mereka bawa. Satu SPBU Pertamina di Medan, Sumatera Utara disegel polisi karena terbukti menjual BBM subsidi oplosan. 3 orang, di mana 1 diantaranya manajer SPBU, ditetapkan sebagai tersangka. Satu SPBU Pertamina di Jalan Flamboyan Raya Medan Tuntungan disegel polisi setelah ditemukan praktik pencampuran BBM Pertalite dengan BBM Oktan 87 yang bukan produk Pertamina. Ketiga tersangka, di mana 1 diantaranya manajer SPBU, menggunakan truk tangki distribusi produk Pertamina yang sudah habis kontraknya. Pengoplosan Pertalite ini telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun yang dipasok 3 kali dalam sepekan. Sekali datang, truk mengangkut 8.000 liter BBM Oktan 87 untuk dicampur dengan Pertalite asli Pertamina. Truk ini memang truk yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak ada kontrak, sehingga disitulah modus operandinya mengelabui penyalahgunaan niaga BBM jenis Pertalite ini dengan menggunakan tangki Pertamina. Mengelabuinya seperti itu, sehingga dengan menggunakan tangki Pertamina, masyarakat akan meyakini bahwa ini adalah BBM bersubsidi. Menurut Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, dari pengoplosan ini diperoleh keuntungan Rp1.000 per liternya.
Jumlah ini 3 kali lipat lebih besar dibandingkan jika menjual Pertalite murni dengan margin Rp300 per liter. Hasil pengujian memang terbukti bahwa kualitas BBM tidak sesuai spesifikasi pemerintah. Itu berada di bawah standar produk Pertalite. Polisi masih memeriksa beberapa orang lain sebagai saksi dalam kasus ini yang merugikan banyak pelanggan pengguna BBM subsidi ini. Sementara ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Migas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharhap, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. KPK menetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Indra Iskandar ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya. KPK menetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Indra Iskandar ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, KPK belum melakukan penahanan terhadap Indra Iskandar dan 6 tersangka lain. Penahanan ke-7 tersangka tersebut masih menunggu penghitungan kerugian keuangan negara. KPK juga belum merinci siapa ke-6 tersangka lainnya. Belum ada penahanan ya? Mungkin masalah pembagian perkara saja di Satgas saja. Itu mungkin karena Satgasnya itu saya barusan cek juga tadi ke Satgasnya. Mungkin ada beberapa yang harus diprioritaskan sehingga itu menjadi sifatnya hanya jeli saja nanti pasti akan ada penyelesaian. Sementara itu, dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah 4 lokasi berbeda di wilayah Jakarta. Tim KPK juga telah menyita sejumlah dokumen pengerjaan proyek hingga transaksi keuangan berupa transfer uang. Tim Liputan iNews melaporkan.